Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Rungkat. Nama itu seakan menjadi takdirnya, karena hidupnya dipenuhi dengan kemiskinan dan penderitaan. Sejak kecil, Rungkat sudah terbiasa dengan segala keterbatasan. Ayahnya, Cahyo, hanyalah seorang buruh tani, dan ibunya, Nur, tidak memiliki pekerjaan selain membantu di rumah. Karena kehidupan mereka yang serba sulit, keluarga Rungkat seringkali harus berutang kepada rentenir desa untuk sekadar makan sehari-hari. Suatu pagi yang panas, Rungkat duduk di depan rumah kayunya yang sederhana, memandangi sawah-sawah luas yang mengelilingi desanya. Hatinya dipenuhi kecemasan karena hari ini adalah batas waktu pembayaran utang keluarganya yang sudah menumpuk. Rentenir yang bernama Pak Richard terkenal kejam dan pasti akan datang menagih. Ibunya, Nur, mendekatinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Nak, bagaimana ini? Kalau kita nggak bisa bayar hari ini, bisa-bisa rumah ini diambil Pak Richard," ujar Nur dengan suara bergetar. Rungkat menghela napas panjang. "Aku juga nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Kerjaan di ladang nggak cukup buat bayar utang sebanyak itu. Kita nggak punya apa-apa lagi. Kalau begini terus, kita bisa diusir dari desa ini. Gimana nasib kita nanti?" Air mata menggenang di sudut mata Nur. Sebelum sempat menjawab, terdengar derap langkah keras dari luar. Pak Richard datang dengan 2 orang anak buahnya yang kekar. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. "Rungkat, mana bayarannya? Udah cukup lama aku kasih waktu buat kalian," kata Pak Richard dengan nada marah, menatap mereka dengan tajam. Kami nggak punya uang, Pak Richard," jawab Rungkat dengan suara pelan. Pak Richard tertawa sinis. "Kalau kalian nggak bisa bayar hari ini, aku ambil rumah ini." Nur panik. "Tunggu, Pak Richard. Beri kami waktu lagi, kami akan cari pinjaman, tapi kepada siapa? Semua orang di desa ini tahu bahwa kami sudah terlilit utang, dan tak ada yang berani membantu." Tiba-tiba, muncul seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Nenek Siti Rombeng. Dia berjalan perlahan dengan tongkatnya menghampiri kerumunan itu. Warga desa mengenalnya sebagai sosok misterius dan kaya raya yang sering memberikan pinjaman kepada mereka yang putus asa, tapi dengan syarat-syarat yang aneh. "Nenek Siti Rombeng," seru Nur, hampir tidak percaya melihat kedatangan nenek itu. Pak Richard tampak sedikit cemas saat melihatnya. "Ah, Nenek Siti Rombeng, ini urusan hutang piutang biasa. Keluarga ini nggak bisa bayar, jadi aku harus ambil rumahnya," kata Pak Richard dengan nada hormat, meski jelas ia merasa terganggu dengan kehadiran nenek tersebut. Nenek Siti Rombeng tersenyum kecil. "Aku bisa bantu melunasi utang mereka, tapi dengan satu syarat." Rungkat dan Nur segera menatap nenek itu dengan penuh harap, meski ada sedikit ketakutan di hati mereka. "Syarat apa, Nek?" tanya Rungkat dengan suara bergetar. Nenek Siti Rombeng menatap Rungkat lama. "Kau, Rungkat, harus menikah denganku." Semua orang terdiam mendengar syarat itu. Mata Rungkat melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Menikahi Nenek Siti Rombeng? Seorang wanita tua yang usianya bisa dibilang sudah sangat jauh di atasnya. "Nenek bercanda, kan?" tanya Rungkat setengah berbisik, seolah berharap apa yang dia dengar hanya lelucon. Namun, Nenek Siti Rombeng tetap tenang. "Aku tidak pernah bercanda. Kalau kau menikah denganku, semua hutang keluargamu akan aku lunasi. Kalian tidak perlu khawatir lagi soal rumah atau makan." Nur hampir pingsan mendengar syarat itu. "Tapi, Nek, bagaimana mungkin?" Nenek Siti Rombeng mengangkat tangan menghentikan ucapan Nur. "Ini tawaranku. Kalau tidak setuju, silakan hadapi Pak Richard dan segala konsekuensinya." Pak Richard yang sejak tadi menyimak hanya tertawa kecil. "Wah, pilihan berat, Rungkat. Nikah sama Nenek Siti Rombeng atau diusir dari rumahmu. Kalau aku jadi kamu, aku tahu mana yang lebih baik." Rungkat bingung. Di satu sisi, dia merasa tak mungkin menjalani hidup dengan seorang perempuan tua yang hampir setua nenek-neneknya sendiri. Tapi di sisi lain, keluarganya akan kehilangan segalanya jika dia menolak. Aku butuh waktu untuk berpikir, Nek," Rungkat akhirnya berkata. "Baik. Aku akan kembali besok. Tapi ingat, tawaranku hanya berlaku sehari. Setelah itu, aku tak akan membantu kalian lagi," kata Nenek Siti Rombeng sebelum berbalik dan pergi. Sepanjang malam, Rungkat tak bisa tidur. Dia terus memikirkan tawaran Nenek Siti Rombeng. Di satu sisi,
Dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi di sisi lain, hatinya menolak keras untuk menikahi seorang wanita yang usianya bisa menjadi neneknya. Keesokan paginya, Rungkat menemui ayahnya, Cahyo, di ladang. "Ayah, apa aku harus menerima tawaran nenek Siti Rombeng? Aku tak tahu apa yang harus kulakukan." Cahyo mengelap keringat di dahinya dan menatap putranya dalam-dalam. "Rungkat, dalam hidup ini, kadang kita harus berkorban. Kalau itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita, mungkin kamu harus melakukannya. Tapi, ayah, aku tak bisa membayangkan hidup bersamanya. Dia terlalu tua untukku. Bagaimana mungkin aku bisa mencintainya?" Cahyo tersenyum pahit. "Cinta bukan soal usia, Rungkat. Kadang cinta itu tumbuh setelah kita belajar menerima keadaan. Nenek Siti Rombeng memang aneh, tapi mungkin dia punya hati yang baik." Mendengar ucapan ayahnya, Rungkat semakin bingung. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, dia harus menyelamatkan keluarganya. Akhirnya, setelah malam panjang yang penuh pertimbangan, Rungkat memutuskan untuk menerima tawaran nenek Siti Rombeng. Keesokan harinya, tepat seperti yang dijanjikan, nenek Siti Rombeng datang kembali ke rumah Rungkat. Kali ini dia tidak datang sendirian. Dia membawa beberapa orang saksi dan seorang penghulu untuk melangsungkan pernikahan. Rungkat, dengan hati yang berat, berdiri di depan rumah bersama keluarganya. Nur menangis terseduh-seduh, sementara Cahyo berusaha menenangkan istrinya. "Kita harus terima ini, Rungkat. Ini semua demi keluarga kita," katanya dengan suara bergetar. Rungkat hanya mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Dia menatap nenek Siti Rombeng yang duduk tenang di kursi kayu usang di depan rumah. Wanita tua itu tampak tak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitarnya. Wajahnya datar, tak menunjukkan emosi apapun. "Rungkat, apakah kau sudah siap?" tanya penghulu dengan nada serius. Rungkat menarik napas panjang, menatap orang tuanya untuk terakhir kali sebelum mengangguk. "Saya siap." Dengan cepat, prosesi pernikahan pun dimulai. Dalam hitungan menit, Rungkat dan nenek Siti Rombeng resmi menjadi suami istri. Rungkat merasa dunianya runtuh, tapi di sisi lain, dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus dia ambil demi keluarganya. Setelah acara selesai, Pak Richard datang menghampiri dengan wajah terkejut. "Jadi kau benar-benar menikah dengan nenek Siti Rombeng? Aku kira kau cuma bercanda, Nak," katanya sambil terkekeh. Nenek Siti Rombeng menatap Pak Richard dengan dingin. "Utang mereka sekarang lunas, Pak Richard. Kau tidak punya alasan lagi untuk mengusir keluarga ini." Pak Richard hanya mengangguk dan dengan senyum sinis, dia pergi meninggalkan tempat itu. Keluarga Rungkat kini terbebas dari ancaman, tetapi Rungkat tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah pernikahan itu, Rungkat pindah ke rumah nenek Siti Rombeng yang terletak di pinggir desa. Rumahnya besar, tapi terkesan suram dan penuh dengan perabotan tua. Suasana di dalam rumah itu sepi, hampir menyerupai sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni. Rungkat merasa canggung berada di rumah tersebut. Meski dia sudah resmi menjadi suami nenek Siti Rombeng, dia tetap merasa seperti orang asing. Setiap hari, Rungkat bekerja membantu nenek Siti Rombeng di ladang dan menjaga rumah. Sementara nenek Siti Rombeng lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, beristirahat, atau memintanya untuk melakukan tugas-tugas kecil. Suatu hari, saat mereka sedang makan malam, nenek Siti Rombeng menatap Rungkat dan bertanya dengan suara tenang, "Ya, apa kau menyesal, Rungkat?" Rungkat tersentak mendengar pertanyaan itu. "Tidak, aku tidak menyesal. Ini keputusan yang sudah kuambil demi keluargaku," jawabnya dengan sedikit ragu. Nenek Siti Rombeng tersenyum tipis. "Kau pemuda yang baik, Rungkat. Kadang hidup memaksa kita membuat keputusan sulit, tapi percayalah, ini semua untuk kebaikanmu." Meski merasa tertekan pada awalnya, perlahan-lahan Rungkat mulai melihat sisi lain dari nenek Siti Rombeng. Meski tampak dingin dan misterius, ternyata wanita tua itu memiliki hati yang baik. Dia sering memasak makanan untuk Rungkat, merawatnya dengan penuh perhatian, dan tak pernah menuntut hal-hal aneh darinya. Waktu berlalu, dan kehidupan Rungkat dengan nenek Siti Rombeng semakin harmonis. Meski mereka jarang berbicara tentang cinta, Rungkat mulai merasa nyaman dengan kehadiran nenek Siti Rombeng di hidupnya. Suatu hari, nenek Siti Rombeng memanggil Rungkat ke kamarnya. Ketika Rungkat masuk, dia melihat nenek Siti Rombeng duduk di kursi goyangnya dengan senyum misterius di wajahnya. "Rungkat, ada sesuatu yang harus kau tahu," kata nenek Siti Rombeng dengan suara lembut. "Apa itu, Nek?"
Itanya Rungkat sambil mengerutkan kening. Nenek Siti Rombeng tersenyum lebar. Aku akan memberimu sebuah hadiah. Rungkat bingung. Hadiah apa, Nek? Nenek Siti Rombeng berdiri perlahan, dan tiba-tiba tubuhnya mulai bersinar. Rungkat terpana melihat perubahan ajaib yang terjadi di depan matanya. Dalam sekejap, Nenek Siti Rombeng yang tua berubah menjadi seorang wanita muda yang cantik, penuh pesona, dan energik. Kau Nenek Siti Rombeng? Itanya Rungkat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita muda itu tersenyum lembut. Sekarang panggil aku Siti. Aku sudah memberikanmu kehidupan baru, Rungkat. Sekarang kita bisa hidup bersama sebagai suami istri sejati. Rungkat masih terkejut, namun perlahan dia mulai menerima kenyataan bahwa Nenek Siti Rombeng telah berubah menjadi wanita muda yang menarik. Seiring waktu, mereka menjalani hari-hari dengan kebahagiaan yang tidak pernah Rungkat bayangkan sebelumnya. Hubungan mereka semakin erat, dan cinta yang awalnya hanya dipaksakan kini tumbuh dengan tulus di antara mereka. Tidak lama setelah itu, Siti hamil, dan hidup mereka menjadi lebih lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang sehat. Kehidupan keluarga kecil ini dipenuhi dengan kebahagiaan, dan Rungkat merasa semua pengorbanan serta kesulitan yang dia alami sebelumnya sepadan dengan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang. Desa yang dulu memandang rendah keluarga Rungkat kini menghormatinya. Rungkat dan keluarganya hidup berkecukupan dan dihormati oleh warga desa. Mereka tinggal di rumah besar di pinggir desa, dan Rungkat sering membantu warga desa yang membutuhkan, sama seperti dulu keluarganya pernah dibantu oleh Nenek Siti Rombeng. Tahun-tahun berlalu, dan Rungkat menjalani hidup yang bahagia bersama Siti dan anaknya. Dia sering merenung tentang betapa anehnya takdir membawanya ke titik ini. Dari seorang pemuda miskin yang terlilit utang, dia kini menjadi seorang suami yang bahagia dan seorang ayah yang bangga. Setiap kali dia melihat anaknya bermain di halaman, Rungkat tersenyum. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini, katanya suatu hari kepada Siti. Siti tersenyum lembut dan memegang tangan suaminya. Kadang cinta dan kebahagiaan datang dari tempat yang tak terduga, Rungkat. Yang penting, kita harus selalu siap menerima apapun yang diberikan hidup kepada kita. Dan begitulah, Rungkat yang dulu hidup penuh penderitaan kini hidup bahagia bersama keluarganya. Mereka menjalani hidup dengan penuh cinta dan kedamaian, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari pengorbanan dan ketulusan hati.